Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan, dan kiranya berkat jasmani, jiwani, dan rohani senantiasa melimpah atas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, pada kesempatan sore hari ini kembali bertemu dengan saya di channel Perianto Zamasi, dan kali ini saya akan membahas bagaimana balasan yang dilakukan oleh umat Kristiani di Indonesia ketika mereka mengalami persekusi, ada pelarangan ibadah, pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, bahkan juga penolakan pendirian rumah ibadah dan juga penolakan pendirian sekolah-sekolah Kristen dan lain-lain sebagainya. Bahkan ketika ada orang Kristen yang beribadah di rumah pribadi pun harus mengalami persekusi juga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kali ini luar biasa sekali, di Idul Fitri tahun 2025 Masehi ini orang-orang Kristen umat Kristiani yang ada di Indonesia memberikan balasan yang sangat luar biasa, dan tentunya ini membuat dunia melihat bagaimana kekristenan yang sebenarnya. Seperti dari postingan Mas Permadi Arya dari akun Instagramnya, di sini ada foto yang dibagikan oleh Mas Permadi ini di Idul Fitri 2025. Kita melihat sangat jelas bahwa ada saudara-saudari kita umat muslim yang dimana mereka sedang sholat id dan di belakangnya itu ada sebuah gereja megah. Nah, artinya kita melihat bahwa saudara kita muslim, mereka melakukan sholat di depan gereja. Lalu kemudian kita akan coba lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini dia kelihatan jelas baik di depan gereja, di samping gereja juga dipenuhi oleh saudara-saudara kita umat muslim yang melakukan sholat Nah, sangat jelas sekali teman-teman di sini Nah, itu dia. Dan tentunya ini adalah sebuah gambaran yang sangat menakjubkan. Orang Kristen dipersekusi di daerah-daerah tertentu, tetapi di gereja ini adalah sebuah tempat di mana orang Kristen melakukan balasan yang keren untuk saudara-saudara kita umat muslim. Ada sebuah caption dari Mas Permadi Arya, pemandangan indah rutin setiap lebaran sholat id di Gereja Katolik Hati Kudus Kota Malang. Karena puncak agama adalah cinta sesama manusia tanpa peduli apapun agamanya. Tapi jangan harap sebaliknya Natalan. Toleransi satu arah aja, jangan harap dua arah mimpi. Wow, ini sih sindiran juga teman-teman Oke, jadi teman-teman silakan nanti berikan komentarnya Memang inilah yang terjadi di Indonesia boleh saya katakan mungkin di beberapa dekade belakangan ini, bahwa seringkali orang Kristen mengalami persekusi gitu Dan selalu aja juga yang menjadi pelaku-pelaku daripada persekusi yang dialami oleh orang Kristen itu adalah dari saudara-saudara kita dalam tanda kutip oknum. Walaupun sebenarnya mereka dalam keadaan apakah sadar atau tidak sadar, tapi sebenarnya mereka bukan hanya lagi oknum sebenarnya, tapi saya lihat segerombolan, bahkan begitu banyak kelompok-kelompok yang akhirnya juga melakukan persekusi di berbagai tempat khususnya seperti di Banten, di Jawa Barat dan juga di daerah-daerah yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara kita melihat sendiri di Idul Fitri kali ini di tahun 2025 ini kembali lagi-lagi Gereja Katolik Hati Kudus yang ada di Kota Malang menjadi tempat di mana orang Kristen memberikan balasan yang sangat luar biasa. Di mana gereja ini halamannya digunakan oleh saudara-saudara kita umat muslim untuk melakukan sholat id. Kan? Dan dikatakan oleh Mas Permadi Arya bahwa ini adalah wujud daripada bagaimana seseorang sebenarnya beragama. Artinya bahwa ketika seseorang beragama maka ada cinta, ada kasih di dalam dirinya, yang dimana kasih itu bukan saja hanya dia mau tumpahkan atau dia mau arahkan kepada Tuhan Sang Pencipta, tetapi juga dia harus mempunyai kasih
terhadap sesamanya manusia tanpa melihat atau tanpa memandang agama apapun orang-orang yang ada di sekitar dia. Selama itu manusia, maka menurut Mas Permadi Arya, kita harus mengasihi mereka. Dan itu yang dilakukan oleh umat Kristen yang ada di Kota Malang secara khusus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan dikatakan oleh Mas Permadi Arya ini keren ya. Tetapi jangan berharap sebaliknya ini akan dilakukan oleh mereka-mereka gitu ya teman-teman ya. Karena dikatakan oleh Mas Permadi Arya bahwa toleransi itu hanya satu arah saja. Dimana ketika saudara kita umat muslim ya mau beribadah, maka mereka pasti akan mendapatkan waktu, mendapatkan peluang, mendapatkan tempat untuk toleransi dari saudara-saudara kita umat Kristen. Tetapi jangan berharap ketika Natal maka ada toleransi yang seperti ini, yaitu yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Itu tidak akan terjadi, ya. Itu hanya sebatas mimpi aja. Memang kalau kita melihat teman-teman ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini adalah fakta ya, bahwa beberapa kali kita melihat Natal dilakukan, Natal terakhir di tahun 2024 juga masih saja ada pelarangan-pelarangan seperti begitu ya. Ada gangguan-gangguan yang dilakukan ya kan. Padahal sebenarnya yang namanya ibadah itu ya, kita harus bisa menghargai ya, agama manapun dia. Jelas-jelas sebagai manusia yang mempunyai hati nurani ya, maka kita pastinya mempunyai perasaan ya, bagaimana kita menghargai orang lain itu adalah sebuah kewajiban. Karena kenapa? Karena kita pun sebagai orang yang beragama dan berbeda agama dengan dia, ya kan, atau terhadap seseorang, maka kita tentunya mengharapkan ketika kita beribadah, maka jangan sampai ada orang yang mengganggu ibadah kita. Artinya ketika kita melihat dalam sebuah ayat dalam firman Tuhan bahwa perbuatlah apa yang hendak ya diperbuat, engkau mau diperbuat kepadamu. Artinya kalau misalnya kita mau kita diperlakukan baik oleh sesama kita, maka kita harus lebih dulu melakukan yang baik terhadap sesama kita. Jadi artinya kita jangan nuntut duluan, tetapi kita wajib duluan, begitu loh. Artinya kalau kita mau dikasih, maka kasihilah terlebih dahulu. Kalau kita mau dihargai, maka hargailah terlebih dahulu. Tetapi kita melihat bahwa seringkali banyak orang yang dimana mereka hanya mau saja dihargai, tetapi tidak mau menghargai, dan inilah yang kita lihat akhir-akhir ini. Dan ya seringkali atau memang yang menjadi pelaku-pelaku daripada persekusi daripada umat Kristen itu adalah memang ya dari mereka yang Muslim. Tidak semua ya. Ini harus diingat ya, tidak semua, tapi banyak ya. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan beberapa komentar sebelum nantinya teman-teman memberikan komentar ya. Saya akan memberikan komentar dulu. Saya akan membacakan komentar. Dan pertama sekali dari Henuni ya. Arti kasih yang sesungguhnya. Betul. Karena memang kita diajarkan mengasihi sesama. Dan ini luar biasa sekali dan sulit untuk dilakukan. Tetapi sebagai umat Kristen ya, itu adalah sebuah kewajiban. Di mana Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ini sudah dibuktikan. Balasan yang luar biasa. Orang Muslim, oknumnya maksud saya, ya, melakukan persekusi. Tetapi di Kota Malang dibalas dengan memberikan tempat dan waktu untuk beribadah di halaman gereja. Kira-kira kalau hal yang seperti ini, ya, sebaliknya bisa nggak orang Kristen yang hendak mau Natalan, bisa nggak dibikin di halaman masjid? Kira-kira bagaimana menurut Anda teman-teman? Ya kan, karena seringkali kita lihat ya ini sulit sekali. Ya, jangankan di halaman masjid, bahkan kita buat saja sebuah acara di halaman terbuka dan sudah dapat izin dari pemerintah setempat, masih saja ada oknum yang tidak senang dan akhirnya ya mau saja melakukan pembubaran atau gangguan seperti itu ya biasanya ya. Lalu berikutnya dari Yosi Darmawan ya,
punchline ya yang sangat dahsyat Bang, betul sekali. Inilah balasan dari orang Kristen. Dari John ya, lihat pemandangan dengar lagunya luar biasa ya. Dari Nino, cinta tanpa syarat, betul sekali. Karena memang kita juga menerima ya cinta tanpa syarat dari Yesus Kristus ya kan. Dia mengampuni dosa-dosa kita tanpa syarat. Tetapi ya kita juga harus bisa ya merespon kasih itu. Ya artinya kalau kita sudah dapat kasih, maka kasih itu kita harus berbagi kepada orang lain ya. Ya kasih yang kita sudah terima, kita harus bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan kasih itu. Dari Rati ya, cinta kasih dan kebaikan umat Katolik tidak pernah melihat agama apapun orang lain. Berbuat baik adalah kewajiban dan kita umat Katolik menjadikan kebiasaan Mas Permadi Arya. Salam damai sejahtera selalu. Betul sekali. Memang orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat betul-betul ya Kristen sejati, maka kasih itu ya tidak terbatas ya, tidak terbatas oleh karena ruang dan waktu dan perbedaan agama apapun dia ya. Ada dari Ivanda Sregar, pemandangan yang indah, Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberkati mereka. Saya aminkan sih teman-temannya, karena semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terakhir dari Izari ya, Gus Dur pasti suka ngelihat toleransi seperti ini karena ini yang beliau cita-citakan. Al-Fatihah untuk Bapak Pluralisme Indonesia. Nah itu dia teman-teman yang bisa saya bagikan, atau mungkin kita baca dulu yang paling terakhir ini ya. Ini dari Sandy Kotangon ya, lalu dari Erik nantinya. Ngucapin selamat Natal aja ada yang susah dan alergi, betul sekali. Saya lebih senang mendengar dan lihat acaranya Edis TV. Oke, paling terakhir Erik ya. Toleransi bertepuk sebelah tangan. Nah itu dia seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ya, yang tadi. Tapi ya udah teman-teman, walaupun seperti itu yang terjadi, kita tidak boleh ya kendor, kasihnya tetap harus ya kita nyatakan dan kita bagikan kepada orang lain sehingga mereka pun boleh menerima kasih yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.